Jangan senang kalau saudara hari ini sukses. Senanglah kalau saudara bisa mensukseskan orang lain. Sebab kalau saudara nggak tolong buat mereka yang susah, saudara nggak bantu buat mereka yang dalam keadaan kesulitan, suatu hari mereka akan menyulitkan kita. Makanya mumpung saudara ada di atas, mumpung saudara kuat, mumpung saudara sejahtera, rajin-rajin memberikan pertolongan. Dimanapun, kapanpun, pada siapapun, karena kita nggak pernah tahu kapan kita ada di bawah. Belajarlah dari Rahab. Waktu bangsa Israel sedang dikejar untuk ditangkap, maka Rahab tolong, bantu, selamatkan dua pengintai ini. Lalu sebaliknya, ketika kota Yeriko dalam kecaman untuk dibunuh, Rahab yang pernah menolong, dia ditolong juga. Kita gak pernah tahu kapan kita sakit. Kita gak pernah tahu kapan kita bangkrut. Kita gak pernah tahu kapan kita lemah. Itu sebabnya mumpung kamu kuat, mumpung kamu produktif, mumpung kamu sehat, rajin-rajin menebar kebaikan dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Wanita yang punya latar belakang buruk dari silsilah Tuhan Yesus bernama Rahab. Kita bisa dapatkan kisah Rahab dari Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Siapa Rahab? Wanita besar hati. Matius pasal 1 ayat 5 bagian A, Salomo memperanakan Boas dari Rahab. Ketika bangsa Israel mulai mau masuk ke Yeriko, Yosua mengutus dua pengintai untuk melihat tentang keadaan tembok Yeriko dan kota Yeriko. Ternyata kehadiran dua pengintai ini diketahui oleh orang-orang Yeriko. Sehingga orang-orang Yeriko mau menangkap dua pengintai ini, mau membunuh dua pengintai ini. Ternyata dua pengintai ini ketemu sama Rahab. Siapa Rahab? Seorang pelacur dari kota Yeriko. Ternyata Rahab sudah pelajari tentang Allah Israel. Allah Israel yang menolong di mana laut dibelah, memberikan mana dari surga. Jadi Rahab diam-diam mempelajari tentang Allah Israel, Yahweh. Dan kemudian Rahab memutuskan untuk melindungi dua pengintai dan berkata, tolong ajarkan saya tentang Allahmu. Saya mau mengikuti Allahmu. Lalu kemudian Rahablah yang menolong dua pengintai ini untuk luput dari tentara Yeriko. Dan kemudian ketika bangsa Israel berhasil menaklukkan Yeriko, Rahab bersama dengan keluarganya diselamatkan. Dan yang menarik, dari Rahab menikah dengan Salmon, lalu lahirlah Boas. Boas menikah dengan Ruth, lahirlah Obed. Obed menikah, lalu lahirlah Isai. Isai menikah, lalu lahirlah Raja Daud. Ternyata Daud punya nenek moyang seorang pelacur dari Yeriko. Arti nama Rahab adalah luas atau lapang. Hati Rahab adalah hati yang besar, hati yang lapang, hati yang luas untuk menolong orang benar. Dia tahu kotanya gak benar. Dia tahu bangsanya tidak benar. Itu sebabnya dia perlu tolong orang benar. Saudara, dari cerita Rahab sampai Yesus tidak sungkan dan Daud tidak sungkan, lahir dari garis keturunan seorang pelacur. Karena Rahab punya hati yang besar untuk lihat orang maju. Firman Tuhan berkata dalam Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Saya senang sekali Rasul Paulus sedang berkata, janganlah kita mencari kesenangan diri sendiri. Berarti firman Tuhan sedang menjelaskan kepada kita untuk kita mencari kesenangan bersama. Dengan cara apa? Kita yang kuat
tolong yang tidak kuat. Karena gol kekristenan bukan diberkati tapi jadi berkat. Jadi saudara jangan bangga kalau saudara itu kuat. Banggalah kalau saudara bisa kuatkan yang lain. Jangan senang kalau sudah makmur dan sejahtera. Senanglah kalau sudah bisa mensejahterakan orang lain. Jangan puas kalau saudara lulus kuliah. Puaslah kalau saudara bisa membantu orang untuk lulus kuliah. Jangan senang kalau saudara hari ini sukses. Senanglah kalau saudara bisa mensukseskan orang lain. Sebab kalau saudara nggak tolong buat mereka yang susah, saudara nggak bantu buat mereka yang dalam keadaan kesulitan, suatu hari mereka akan menyulitkan kita. Makanya mumpung saudara ada di atas, mumpung saudara kuat, mumpung saudara sejahtera, rajin-rajin dan memberikan pertolongan. Dimanapun, kapanpun, pada siapapun, karena kita nggak pernah tahu kapan kita ada di bawah. Belajarlah dari Rahab. Waktu bangsa Israel sedang dikejar untuk ditangkap, maka Rahab tolong, bantu, selamatkan dua pengintai ini. Lalu sebaliknya, ketika kota Yeriko dalam kecaman untuk dibunuh, Rahab yang pernah menolong, dia ditolong juga. Kita gak pernah tahu kapan kita sakit. Kita gak pernah tahu kapan kita bangkrut. Kita gak pernah tahu kapan kita lemah. Itu sebabnya mumpung kamu kuat, mumpung kamu produktif, mumpung kamu sehat, rajin-rajin menebar kebaikan dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Saudara, kenapa kami kembali Indonesia dari Australia? Karena kami berpikir, mumpung kami masih muda, mumpung kami masih produktif, mumpung kami masih kuat, kami tinggalkan Australia, orang tua dan adik-adik kandung saya ke Indonesia, masuk ke pedalaman, lalu kemudian mengirim guru dari satu center, hari ini jadi 110 center. Saya gak bisa bayangkan, seandainya saya baru pulang Indonesia, minta maaf, di usia 70 tahun, sebentar-sebentar batuk-batuk, sebentar-sebentar jalan capek mau duduk. Gimana kita mau bisa jangkau Mentawai yang kemana-mana harus pakai sampan perahu kecil? Gimana kita bisa pergi ke Nias harus pakai pesawat yang kecil? Gimana kita bisa pergi ke Papua yang perjalanan panjang 6 jam ditambah lagi dengan perahu? Gimana kita bisa pergi ke Maluku, tempat di mana waktu itu habis saja mengalami kerusuhan? Hari ini kalau kamu bisa melihat tempat-tempat tersebut bisa terbuka, itu karena pertama kasih karunia Tuhan. Yang kedua, karena ada orang sehat yang mau melaksanakan kehendak Tuhan. Suatu kali ketika saya ada di Indonesia, saudaraku, sebelum saya pulang ke Indonesia, artinya tiap kali saya liburan dari Australia ke Indonesia, saya selalu sakit-sakitan, kepanasan dikit, mimisan. Pergi ke Indonesia Timur, pulang-pulang bawa oleh-oleh malaria, kecapean dikit, kena tipes. Saya seperti ciong tinggal di Indonesia, gak cocok tinggal di Indonesia. Tapi yang terjadi, waktu saya putuskan ke Indonesia bersama istri dan mulai nolong daerah-daerah tertinggal, anehnya sejak 2006 sampai hari ini, sebelum 2006 tiap kali saya pulang Indonesia sakit-sakitan. Tapi sejak 2006 sampai hari ini, saya tidak pernah kena malaria, saya gak pernah kena tipes, saya gak pernah mengalami yang namanya sakit penyakit yang parah di rumah sakit. Saya mulai berpikir keras, kenapa hal ini terjadi? Sebelum 2006, tiap kali pulang Indonesia selalu sakit-sakitan. Tapi setelah 2006, kenapa saya pulang Indonesia sampai hari ini gak pernah sakit-sakitan? Saya mulai mikir, why? Padahal sebelum 2006 saya jauh lebih muda, jauh lebih sehat, jauh lebih produktif daripada setelah 2006. Ternyata saudara, anak-anak yang kita tolong setiap hari berdoa syafaat buat kami, buat donatur. Sebelum makan mereka berdoa untuk kami. No wonder kami dilindungi Tuhan. No wonder kami jauh lebih produktif. No wonder kami lebih sehat. Saya beritahu, mungkin orang yang kita tolong gak bisa bantu kita dengan uang, tapi orang yang kita tolong, mereka bisa bantu dengan doa-doanya.
Beri tepuk tangan buat dia. Maka belajar seperti Rahab. Mumpung masih kuat, aku bantu kau. Begitu aku lemah, akhirnya dia dibantu sama pengintai Israel.